Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Yari. Pesta pun dibuka. Rimuru mulai menghukum para badut. Dengan bengis dia perlahan melukai mereka satu persatu hingga membuat para badut meninggal. Setelah itu Rimuru menghidupkan mereka lalu menghabisi para badut lagi sehingga masing-masing dari mereka telah meninggal sampai 3 kali. Selama berjam-jam Rimuru melakukan hal itu dengan tujuan melihat wajah putus asa Yuki. Di satu sisi Yuki yang tak bisa bergerak, dia hanya berteriak dan menangis serta memohon ampunan kepada Rimuru untuk menghentikan semua kegilaan ini. Gak lama kemudian mental Yuki gak kuat dan dia tak sadarkan diri. Melihat hal ini Rimuru mulai bosan. Ini tak semenyenangkan yang kuharapkan, ucap Rimuru. Dan dia pun dengan cepat menghabisi nyawa para badut kecuali Kagali. Ya, hanya dia saja yang dibiarkan Rimuru hidup. Lalu kemudian Rimuru menghampiri Yuki dan menjambak rambutnya agar Yuki menatap matanya. Rimuru berkata, "Kau sangat lemah Yuki-kun. Pilihlah, kau ingin dihancurkan sampai meninggal ataukah menjadi karung tinju seumur hidupmu?" Namun Yuki tak menjawab pertanyaan dari Rimuru. Hal itu membuat mood Rimuru jadi buruk. Ceplas! Rimuru menampar wajah Yuki sampai tersungkur di tanah. Lirikan Rimuru kini berpindah. Dia melihat jamet pirang. Perlahan Rimuru berjalan menuju Kagali dan ketika sampai di depannya Rimuru langsung menendang perut jamet pirang itu. Sontak saja Kagali menggerang kesakitan. Sejenak Rimuru melihat wajah jamet itu dari dekat dan Rimuru menyimpulkan kalau keadaan Kagali sama dengan Yuki. Mereka berdua udah putus asa dan kehilangan harapan untuk melawannya. Namun bukan Rimuru namanya jika berakhir seperti ini. Dengan bogemnya Rimuru meninju wajah Kagali. 1 kali pukulan, 2 kali pukulan, 3 kali pukulan, dan tanpa sadar Rimuru ketagihan meninju wajah Kagali. Setiap pukulan dari Rimuru membuat Kagali menangis kesakitan sampai-sampai wajahnya tak berbentuk dan berlumuran darah. Ironisnya, di sini Ciel tak membiarkan Kagali meninggal. Ciel terus menyembuhkannya. Namun saat Rimuru hendak meninju Kagali lagi, tiba-tiba Kagali berkata, "Mohon berhentilah." Sejenak sambil tertawa Rimuru menghentikan tinjunya. Tidak lama setelah itu Rimuru melanjutkan lagi serangannya. Tapi ketika dia hendak meninju Kagali, di saat yang sama Yuki berdiri setelah beberapa abad turu. Yuki pun berteriak, "Kumohon jangan sakiti Kagali lagi." Seketika itu juga tinju Rimuru berhenti dan sekarang dia menatap Yuki. Rimuru bergumam, "Mungkin aku bisa bersenang-senang sedikit lagi." Dengan pemikiran seperti itu, Rimuru tertawa gembira. Di situ Rimuru berkata, "Baiklah, aku akan memberikanmu sebuah pilihan." Sejenak Rimuru menghentikan ucapannya. Sementara itu, Kagali dan Yuki menatap Rimuru sambil menelan ludah. Lalu kemudian Rimuru melanjutkan ucapannya, "Karena aku orang baik, hanya satu dari kalian yang akan bertahan dan akan kuizinkan menjadi budak pribadiku. Jadi, apa yang akan kau lakukan, Yuki-kun?" Pilihan yang diberikan Rimuru ini membuat Yuki bimbang, di mana dia nggak ingin Kagali meninggal. Dan kalaupun Yuki mengorbankan dirinya, selamanya hidup Kagali akan menderita menjadi budak dari Rimuru. Dan Yuki nggak rela rekannya diperlakukan seperti itu. Dalam benaknya, Yuki hanya ingin semua ini berhenti. Dia sadar telah melakukan kesalahan fatal dengan membuat monster di depannya marah. Ironisnya, sebelum Yuki memutuskan pilihannya, Kagali udah berbicara terlebih dahulu. Dia berkata, "Cepat habisi aku dan biarkan Yuki tetap hidup." Yuki pun menjawab, "Cut, tuh mati." Tapi dengan keras kepalanya Kagali berkata, "Diam kau anak nakal. Aku sudah hidup cukuplah."
Sebelum Kak Gali menyelesaikan ucapannya, strebet, Rimuru langsung melancarkan bogemnya. Suasana pun jadi hening dan tanpa sadar air mata Yuki bercucuran. Seumur hidupnya, Yuki belum pernah berterima kasih pada Kak Gali. Dan sekarang yang menyedihkan, Kak Gali mengorbankan hidupnya sendiri untuk Yuki. Di situ Rimuru masih menduduki Kak Gali. Dia dengan santai berkata, "Wah, apa ini? Komedi romantis yang berakhir tragis. Cuy, sungguh menjijikan." Sontak saja ucapan Rimuru ini membuat Yuki murka. Dengan tatapan penuh kebencian, Yuki bergumam, "Sial, aku ingin menghabisi bajingan ini. Tapi untuk sekarang, hal itu tak mungkin. Jadi aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan membalas semua perbuatanmu, Rimuru." Dan secara tiba-tiba, Rimuru melempar tubuh Kak Gali tepat di depannya. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, Kak Gali terlihat masih sanggup berbicara. Ya, meskipun terbata-bata. Kemudian, hal yang paling gak manusiawi mulai Rimuru ciptakan. Dia membuatkan sebuah pedang untuk Yuki. Rimuru berkata, "Jadi sudah diputuskan. Cepat habisi dia, Yuki." Seketika itu juga badan Yuki gemetar ketakutan dengan permintaan Rimuru tersebut. Tentunya Yuki tak bisa menerima hal ini. Dengan penuh kemarahan, Yuki menatap Rimuru. Tapi sayangnya hal itu membuat senyuman Rimuru semakin melebar. Dalam gumamnya, Yuki sangat mengutuk perbuatan kejam Rimuru ini. Tanpa Yuki sadari, sebenarnya Rimuru telah menanamkan efek dari skill Anteros di tubuh Kak Gali. Jadi, sembari menunggu jawaban Yuki, Rimuru mengirimkan genjutsu tanpa akhir ke dalam pikiran Kak Gali. Dan hal itu membuat Kak Gali berteriak histeris, "Aku takut, tolong hentikan mimpi buruk ini." Meskipun tidak melukainya, tapi serangan tak langsung ini membuat mental Kak Gali broken home anjing. Rimuru benar-benar tak memberikan Yuki waktu untuk berpikir. Dengan semangat, Rimuru berkata, "Semakin lama kau diam saja dan tak menghabisinya, maka semakin menderita pula temanmu satu ini loh." Seketika itu juga pedang itu pun Yuki ambil. Bagi Yuki, tawa Rimuru sangat menjijikan. Dan tanpa berpikir dua kali, Yuki mengucapkan permintaan maafnya sambil menikam jantung Kak Gali. Dalam sekejap, teriakan Kak Gali berhenti. Di satu sisi, air mata Yuki tidak berhenti mengalir. "Aku telah melanggar janji kita. Aku gagal menciptakan dunia yang sempurna." "Gumene," ucap Yuki. Sejenak ruangan tersebut sunyi, tapi nggak berselang lama, teriakan Kak Gali kembali menggema. Sontak saja Yuki panik dan ternyata setelah diamati, di bawah tubuh Kak Gali ada sebuah lingkaran sihir penyembuh, yang dimana hal itu membuat Kak Gali hidup kembali. Jadi bre, sebelum Yuki menikam temannya, lingkaran sihir itu udah diaktifin Rimuru duluan. Dan selama Kak Gali hidup, Rimuru akan mengirimkan genjutsu mengerikan kepada Kak Gali terus menerus. Wajah putus asa dan dendam Yuki semakin menjadi-jadi. Sedangkan Rimuru menyeringai seperti orang gila. Rimuru tak memiliki belas kasihan apapun. Dia mempermainkan hidup seseorang lebih dari seorang psikopat. Dengan niat membebaskan penderitaan rekannya, Yuki segera menikam Kak Gali lagi. 1 kali tikaman, Kak Gali hidup lagi. 2 kali tikaman, masih gagal juga. 3 kali tikaman, jeritan Kak Gali semakin memekikan telinga. Tanpa sadar, Yuki mempercepat tikamannya hingga tak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya, teriakan Kak Gali tak terdengar lagi. Perasaan lega mulai Yuki rasakan. Yuki bergumam, apakah Kak Gali sudah meninggal? Di satu sisi, bagi Rimuru semua pertunjukan ini benar-benar membuatnya terhibur. Karena dengan tangannya sendiri, Yuki telah menghabisi Kak Gali yang notabene orang paling dekat dengan Yuki. Setelah tragedi itu berakhir, Rimuru menggunakan ultimate skillnya 100 God Anteros. Dan hal itu membuat Yuki terperangkap dalam genjutsu abadi, di mana Rimuru menghukum si target dengan mengingatkan semua rasa bersalahnya. Dalam sekejap, semua penglihatan Yuki jadi gelap. Secara tiba-tiba, Yuki melihat memori kelamnya beberapa saat yang lalu. Dia seolah-olah melihat kegilaan dirinya sendiri menikam Kak Gali. Sontak saja hal itu membuat Yuki menjerit histeris. Dan gak berselang lama, semuanya kembali normal lagi. Tapi kemudian muncul mayat Footman, Tears dan Laples. Mereka semua perlahan berjalan ke arah Yuki. Satu persatu badut mengutuk Yuki.
Footman berkata, kami meninggal karena ulahmu. Tiris berkata, ya, kau sangat tidak keren. Laplace berkata, kau penyebab semua kesialan ini. Sementara itu, Yuki yang ketakutan mundur ke belakang hingga tanpa sadar punggungnya menyentuh dinding ruangan. Di saat itu juga muncul cairan hitam dari tanah menelan tubuh Yuki. Saat Yuki hampir tenggelam, dia berteriak, seseorang, tolong aku. Dia berharap akan ada yang menyelamatkannya. Dan yang benar saja, sebuah keajaiban pun muncul. Ada seseorang mengulurkan tangannya. Tanpa pikir panjang, Yuki pun meraih tangan itu. Setelah selamat, dia pun melihat wajah orang yang telah menolongnya, yang ternyata itu adalah Kagali. Tapi anehnya, wajah Kagali berubah jadi hitam. Kagali berkata, kau sampah. Inikah balasan setelah semua yang kulakukan untukmu, ha? Gak hanya Kagali, para badut yang lain juga merosting dan memaki Yuki lagi habis-habisan. Hal itu membuat mental Yuki gak kuat. Dalam benaknya, yang Yuki inginkan cuma satu, tolong akhiri semua penderitaan ini. Meskipun Rimuru tak menghabisi Yuki saat itu juga, tapi hukuman yang telah diberikan Rimuru lebih menyakitkan daripada dihabisi secara langsung. Karena Yuki selamanya tak akan bisa keluar dari Genjutsu itu, kecuali Rimuru yang melepaskannya. Yang otomatis, kalau berhari-hari Yuki gak bisa lepas dari Genjutsu, maka dia juga gak makan dan gak minum ataupun berak. Dengan kata lain, tanpa dihabisi pun Yuki akan meninggal dengan sendirinya. Di situ Ciel ngasih laporan bahwa semua individu yang masih hidup di Ingracia telah binasa kecuali Gel, Alice, Kenya, Ryota, dan Chloe. Karena dari tadi aura Rimuru terus-menerus dibiarkan bocor, sehingga seluruh Ingracia terselimuti aura tersebut. Hal itu membuat semua orang meninggal dengan sendirinya. Dengan kata lain, Rimuru melenyapkan 40 juta jiwa. Yang Rimuru khawatirkan saat ini cuma satu, bagaimana keadaan anak didiknya. Lantas Ciel ngasih tahu kalau mereka masih hidup, cuma mereka tak sadarkan diri di asrama sekolah. Mendengar itu, Rimuru pun menganggukkan kepalanya dan dia mulai menuju ke tempat di mana anak-anak berada. Tapi masih ada yang mengganjal pikiran Rimuru dari tadi. Siapa pahlawan Chloe itu? Rimuru udah tanya ke Ciel perihal hal ini, tapi Ciel juga nggak tahu sama sekali. Mengesampingkan pertanyaan yang belum menemukan titik terang, Rimuru kini tersenyum ketika memasuki asrama. Dan terlihat semua anak didiknya tergeletak di tanah. Melihat hal itu, Rimuru langsung membawa mereka ke dalam ruang imajiner. Misi telah selesai. Rimuru lantas memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ciel pun mengingatkan bahwa Master memiliki janji kepada Shizuo Izawa untuk meninju Demon Lord Leon Cromwell. Meskipun belum pernah bertemu dengan Demon Lord satu ini, tapi hanya mendengar namanya saja membuat Rimuru sangat muak. Di situ Rimuru berkata, Leon Cromwell, kau telah membuat si Susan menderita. Lihat saja nanti, aku akan memperlihatkan neraka padamu. Kami akan kembali.